Saya mau ngajarkan sesuatu yang mahal, tolong dicerna baik-baik. Memang saya taruh di akhir, ya ditaruh di akhir. Mahal. Sebetulnya mendapatkan yang diinginkan itu mudah atau susah? Hah? Ini yang saya pakai buat live streaming ini, handphonenya apa ini? iPhone. Apa? iPhone berapa itu? iPhone 11. Serinya yang seberapa itu? Mac Pro ya? Mac Pro yang berapa GB itu? 256. Saya ngeluarkan duit nggak? Enggak. Kok tahu kamu? Kamu kok tahu? Sakti ya, Masya Allah. Luar biasa. Hah? Al-Fatihah. Udah mulai pinter. Saya bilang, ya Allah, saya pengen handphone yang bagus-bagus untuk dakwah. Betul kan ya? Untuk dakwah. Di mobil saya masih ada satu lagi mau saya otak-atik, Huawei Mate 30 Pro. Masalahnya Huawei Mate 30 Pro itu kan nggak ada Google Play-nya ya. Tadi sudah bisa, cuman belum sempurna. Di antara saya untuk terlambat tadi otak-atik itu juga. Ya rahasia, jangan orang-orang. Nanti mau saya lanjut. Sebetulnya Anda merusak kesenangan saya. Tadi saya tuh masih asik otak-atik gitu ya. Nah itu Huawei Mate 30 Pro. Videonya bagus, bagus, kameranya bagus. Ini takut kalah saing, makanya dibegitukan. Paham ya? Makanya dibegitukan. Itu persaingan politik tingkat tinggi dalam perdagangan handphone internasional. Sudah, itu pedagang-pedagang internasional yang bersaing. Ini dapat ini nggak pakai duit, tapi pakai doa. Betul? Pakai doa. Saya pengen mobil CX-9 setahun setengah yang lalu Ramadan. Saya bilang saya pengen mobil Mazda CX-9. Ya pakai duit, tapi nggak punya duit. Akhirnya punya. Mau nggak saya share caranya? Pani Biro. Hah? Wani Biro. Ojo dipikir. Gratis. Nomor 1. Tapi ini ya, jangan di share ya. Nanti banyak orang hajatnya kumpul kan gak enak. Ini nanya sama orang yang udah praktek loh, bukan teori ya, bukan teori. Himmatur rijal taqla'ul jibal. Semangat hatinya seseorang itu bisa mencabut gunung. Jadi kalau hatimu semangat bisa mencabut gunung. Artinya hati fokus tanpa ragu. Hati fokus tanpa ragu. Kemana? Ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, hati. Mulut gak ngomong gak apa-apa. Tapi kalau mulut ngomong semakin bagus. Karena semakin membuktikan kalau butuh. Ya coba ya, rasakan cara saya ngomong. Ya Allah, itu datar atau tajam? Kroso enggak ke hati? Krosonya gedor atau biasa? Gedor ya? Ya. Kenapa? Saya fokus. Allah, 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 Allah. Saya fokus. Hati saya gak lihat yang lain, hanya lihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika lihat Allah, kamu jangan lihat duit. Ketika lihat Allah, kamu jangan lihat tembok, jangan lihat penghalang. Ketika lihat Allah, jangan lihat apa-apa, hanya kamu sama Allah. Nah kalau udah kamu sama Allah, Allah jawab, ana apa? Pengen apa? Butuh apa? Nah yang kamu pingin itu langsung kamu bayangkan, tapi hitungannya detik, ojo suwen-suwen. Kesuwen hilang nanti. Detik saja. Yang kamu pengen itu kamu bayangkan hitungan dan detik. Itu ya Allah. Terus ambilin.
Nah, selesai. Dah, dapat. Mesti main praktek. Ya toh, main praktek. Tapi jangan salah, harus diawali sholawat, zikir, fatihah, doa itu minta. Namanya minta itu kan mau koneksi kan ya, mau live streaming YouTube saja ada, harus ngisi kok ya. Pilih live-nya, masukkan judulnya, ini konten untuk anak-anak atau tidak, itu kan harus diklik semua. Setelah diklik, sinyalnya dapat live, betul kan ya? Kalau anda kan nggak nyambung, biar nyambung tadi ya sholawat. Ini saya kan ya sanggup, ini sanggup ini buat sholawat, buat sholawat. Gak usah ngurusin orang, kamu riak ben, aku riak, ben, pujian aku, gitu loh ya. Oh gara-gara riak gak jadi sholawat berarti setan itu namanya setan. Kamu riak, iya ben, aku riak, iya tak dipuji, pujilah aku banyak sholawat, puji, menurut ya. Biar setannya minggat sekalian. Jangan kamu mau digoda setan gak jadi sholawat gara-gara takut riak, gak jadi zikir gara-gara kamu takut riak. Kamu soalim, oh ya ben, memang saya soalim. Emangnya kenapa? Ya, biar setannya mikir, setan menungso mbak setan demit sisan. Biar mikir semua. Nah setelah itu langsung kamu pegang betul yang kamu inginkan. Saya udah praktekkan banyak hal. Nanti jenengan tanya sama orang-orang yang pernah mengalami bersama saya. Dikira saya sakti, dikira saya wali. Padahal itu kekuatan doa. Waktu pengajian panas, gak ada angin. Saya minta sama Allah, ya Allah, angin ya Allah. Ngerti-ngerti mau bus angin. Tolong ya Allah tambah banter bus. Saya tuh kok kaget. Kok iso ya? Terus saya bilang, angin pindah-pindah, mandek angin. Bingung kabeh orang. Kok iso angin kon teko kon migat kok iso. Sebelum Anda kaget, aku dulu yang kaget. Kok iso tenan ya? Asli saya dulu yang kaget. Hujan, gak udah hujan, saya bilang bentar lagi mau hujan. Di hati saya panggil Allah mau udah. Orang gak paham loh hati saya, taunya kan mulut saya hujan. Terus saya loncat-loncat di panggung, lari sana lari sini, udah. Dikira orang-orang Habibie gendut. Saya mau ngajarkan ilmu yakin sama yang hadir. Dikira saya gila. Saya bilang pengajian udah cukup, ini mau hujan. Enggak, terus hujan loh, enggak. Lari hujan. Terus saya mencolot tinggi betul tuh di panggung ya. Udah, kayak film-film tuh ya. Tahu kan? Terus jatuh mak, berak. Udah tenan. Itu yang pertama kali kaget saya. Baru yang lain, udah tenan, minggir. Ya bubar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubar. Asik. Pernah ada menteri perdagangan kalau nggak salah, menteri tenaga kerja era yang sebelum ini kan Pak Jokowi 2 kali ya sebelum ini. Itu kan orang NU dia, orang NU menteri tenaga kerjanya. Ceramah di Bekasi. Itu hujan terus pol. Terus saya bilang, dah insya Allah sebentar lagi hujannya berhenti, 5 menit hujannya berhenti, 5 menit mandek. Terus saya ngomong mohon maaf saya hanya bisa menahan hujan 1 jam, gak bisa lebih. Setelah 1 jam hujannya akan datang lagi. Jadi kita mau ngawur, gaya. Tapi tak tenangi. Allahumma 1 jam lagi hujan. Ya Allah 1 jam lagi hujan. Saya mau ngajarkan orang-orang tentang kalau kamu yakin sama Allah, itu Allah akan mewujudkan keyakinanmu. Paham ya? 1 jam saya bilang saya udah gak mampu menahan hujan. Ini hujan akan datang dengan angin yang kencang. Orang nggak ada yang percaya, mau terang benderang, sudah nggak ada hujan. Udah ya, cukup ya, ini hujannya akan datang. Datang hujannya, motor itu udah terus angin ribut gitu ya, bubar kabeh. Akhirnya semua geger, kok iso ya? Saya bilang, kalau cuma menyingkirkan hujan untuk orang biasa, tapi orang sakti itu yang bisa mengusir hujan dan bisa mendatangkan hujan lagi. Nah itu baru orang sakti. Dikira Habibnya sakti. Dikira begitu, bukan. Yang begitu siapapun bisa kalau kamu yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rahasianya di sini. Jadi hidup tidak ada yang sulit kalau kamu punya Tuhan. Tapi mohon maaf,
Selama ini kamu punya Tuhan atau punya akal? Yang mana? Mana yang lebih sering kamu pakai, Tuhanmu atau akal? Contoh, lapar, minta sama Allah atau cari makan? Kurang ajar apa ya? Ngantuk, minta ditidurkan sama Allah atau mapan cari tidur? Mapan cari tidur. Betul kan? Jadi Allahnya kamu taruh di mana? Allahnya di mana? Ini kelasnya kelas mahasiswa, bukan lagi siswa, mahasiswa. Tahu artinya mahasiswa? Pol-polan, mahasiswa. Saya takut tuh pakai nama mahasiswa. Yang beli maha itu hanya Allah ya. Ini mahasiswa, luar biasa. Mahasiswa, mahasiswi. Coba cek, nanti kamu akan kaget. Betul ya. Ternyata saya pakai akal, gak pakai Allah. Pakai akal, pakai perencanaan, pakai ilmu, Allahnya dibuang. Nah itu salah kita. Sehingga sebagai contoh, misal saya pengen beli rumah, begitu gak punya duit mesti mundur. Betul kan? Gak punya duit, masa mau beli rumah? Ngontrak, turun pangkat dari beli jadi ngontrak. Ngontrak lihat saldo, oh, cuman 300.000, ganti ngekos. Ngekos tuh sama ngontrak bedanya apa? Kalau ngekos itu mungkin kecil murah ya. Kalau ngontrak agak besar agak mahal. Ngekos lihat budget lagi, wah udah mingguan saja nih, gak jadi bulanan. Akhirnya keinginannya jadi kecil gara-gara akal. Betul? Keinginannya jadi kecil gara-gara akalnya. Coba kalau dirubah, saya punya Allah, saya pengen rumah. Kau usah lihat duit, Allah, rumah, Allah, rumah. Saya ngomong begini, saya lagi membidik 2 rumah. Serius, saya lagi membidik 2 rumah. Insya Allah nanti kalau udah terbeli, Anda akan saya ajak untuk melihatnya. Amin. Utang petang miliar belum dibayar, udah mikir beli rumah lagi, gitu kan ya? Saya ngomong begini, saya lagi membidik 2 rumah. Utang 4 miliar, gak punya duit, pengen beli 2 rumah lagi untuk majelis. Insya Allah. Begitu kita lihat Allah dan kita punya keinginan rumah, duit itu gak penting. Allah bisa, aku nggak bisa, uangku nggak bisa, temanku nggak bisa, Allah bisa. Maka muncul semangat, semangat. Allah nyuruh kamu nanti, bergeraklah yang kamu bisa. Bisanya jual sate, bisanya online, jual online, bisanya jadi sales, sales. Tapi fokusnya ke rumah tadi, Allah rumah. Nanti dia akan tidak membatasi rezekinya dari pekerjaannya, sehingga nanti akan terbuka banyak itu lapangan pekerjaan. Subhanallah, tiba-tiba kaget kamu, ya Allah, iso aku tuh rumah, bisa saya beli rumah. Kemarin dulu ada orang saya ajak untuk praktek yang gampang, ambil galon yang besar itu. Kamu kalau punya uang 50.000, 100.000, cemplungkan di situ, niati untuk umroh kalau kamu pengen umroh. Nanti insya Allah kamu bisa umroh. Ada yang nggak mikir, niru, pokoknya punya duit cemplungkan, gak sampai setahun umroh satu keluarga. Padahal bukan orang kaya, gak sampai 1 tahun. Ada barokah karena nggak pakai akal lagi, yang dipakai Allah, Allah. Akal itu boleh dipakai tapi harus nurut sama Allah. Jangan akalnya menyediakan Allah. Makanya kalau kita bilang saya
saldo sekian, rumah harga sekian, nggak mungkin mundur. Itu berarti akalmu mengalahkan Allah, nggak boleh. Itu rumah ini saldo minim, aku pengen beli rumah itu saldo nggak cukup, aku punya Allah, ya Allah cukupkan. Semangat nanti semangat. Nah caranya gimana? Lihat Allahmu, singkirkan selain Allah, bidik keinginanmu, pasti dapat. Ud'uni astajib lakum. Gak mungkin tidak dapat. Ini ilmu mahal, silahkan praktekkan. Kalau mau praktek jangan yang kecil-kecil, nanggung, sekalian yang besar. Di sini ada yang kamu bidik untuk jadi calon istrimu? Bukan calon pacar, calon istri. Ya. Coba 2 minggu lagi kamu lamar ke rumahnya. Pak, saya ingin melamar dia sebagai istri saya, Pak. Kamu masih kuliah? Justru itu, Pak, saya ingin persembahkan cucu saat nanti Bapak masih muda, udah punya cucu, dan saya udah punya anak ketika saya lulus kuliah, dan insya Allah Pak, rezeki akan berlimpah ruah. Kamu akan kasih makan anak saya apa? Terserah Bapak, anaknya sukanya makan apa. Pertanyaan klasik, jawabannya nyantai saja, pede gitu ya, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh yang paling kasar ya, contoh paling kasar. Cuman kan orang punya keinginan macam-macam toh, betul. Di sini mungkin kalau sekedar belajar butuh handphone, butuh laptop, butuh macam-macam. Nah kalau mikir transferan dari orang tua, kira-kira gimana itu? Mungkin ada yang gampang, ada yang susah kan ya. Tapi kalau minta transferan dari Allah kan jadinya gampang semua. Aku di Gusti Allah, selesai. Akhirnya semangat. Lah kenapa kita mau dibodohin sama akal kita? Contoh begini. Ini contohnya saya harus berdiri boleh? Boleh. Ini saya kalau mau ke sini terhalang nggak? Terhalang. Kalau saya lihat ini halangan, kadang itu saya harus muter ke sana, betul? Kalau saya ini bukan halangan, oh ini sekedar minta diloncati. Selesai enggak? Selesai. Kadang enggak, kita enggak, oh ada halangan, ada tembok yang besar, aku tak mungkin bisa melangkah. Jadinya apa? Jadinya mandek. Mandek. Saya pernah dapat satu gambar yang bagus. Itu tembok. Orang mau jalan ada tembok. Kalau kamu lihat itu tembok, pasti kamu balik. Betul? Tapi kalau kamu lihat itu sebagai jalan yang berdiri, jalan diberdirikan, jadinya tembok atau jalan? Jalan. Oh itu jalan, cuman ngadeg jalannya. Ya sudah, kamu jalani aja, selesai toh. Paham enggak maksudnya? Jadi jangan semua itu dianggap penghalang, jangan semua dianggap sesuatu yang susah. Ya, kira-kira sudutnya dari saya juga bagus sih. Asik juga. Gak pantes. Ya, ternyata begini juga jadi indah. Di antara Anda semua itu saya yang paling lapar, tapi saya nggak teriak saya kelaparan. Betul? Ya, tapi kenapa kok ada wajah-wajah lapar nampak di sini? Ikhwani rahimakumullah, pemirsa dimanapun Anda berada, belajar tanpa henti. Jangan batasi pengetahuanmu dengan akalmu yang sedikit, tapi mintalah pengetahuan dari Tuhanmu yang ilmunya maha luas. Nanti kamu akan dapat ilmu yang tiada tara. Buktinya Habib Novel nggak tahu komputer, tapi bisa mengalahkan Instagram. Ya bisa mengalahkan Instagram. Jujur, bocornya Instagram itu kalau saya mau laporkan dan saya tunjukkan sebagai penemuan, saya dapat duit banyak. Ini bocornya sistem itu. Itu saya akan dapat duit banyak itu. Karena itu bisa merugikan Instagram kalau akhirnya semua orang live streaming ya, dari sekian banyak kamera, itu bisa merugikan Instagram. Tapi tidak saya lakukan karena saya nggak butuh duit. Saya nggak butuh duit. Ikhwani rahimakumullah, terakhir udah 1 jam sekitar 40 menit saya bicara. Coba dilihat tuh berapa menit itu? 92 menit. 92 ya, betul kan? Hampir 1 jam 40 menit saya bicara, hampir. Tambah dikit lagi boleh?
Saya itu heran kok, kenapa Anda masih suka duduk di sini? Kenapa masih suka duduk di sini? Padahal saya udah nggak suka duduk di sini. Makanya saya pindah duduk ya, pindah duduk. Jadi yang terakhir tadi udah paham ilmunya? Apa ilmunya? Mengutamakan Allah daripada akal. Salah semua toh. Apa ilmunya? Tidak ada yang sulit, betul? Butuh apapun, lihat Allah, lihat butuhmu, minta ambil, selesai. Dan tadi saya udah praktekkan, saya minta 2 rumah. Saya minta dua rumah. 2 rumah itu harganya mungkin di atas 15 miliar. 2 rumah itu harganya mungkin di atas 15 miliar. Dan mungkin nggak dijual. Wah, aneh tuh ya. Nggak dijual, boleh larang, kok jalur. Nah, kalau minta yang biasa-biasa saja kan ya kurang seru buat praktek. Kalau praktek kan sekaligus yang sulit. Dan itu udah dipraktekkan Nabi Musa. Nabi Musa minta selamat dari laut, minta selamat dari Fir'aun. Nabi Musa nggak buat perencanaan, betul? Ada nggak perencanaannya? Nggak ada. Nabi Musa nggak ngomong nanti laut akan saya belah, tidak. Nabi Musa tidak mengatakan saya ahli strategi militer, wong itu yang sekarang lagi nyerang saya Fir'aun dan bala tentaranya itu guru-guru saya dulu dalam ilmu militer, saya tahu strategi mereka. Nggak pernah itu Nabi Musa ngomong seperti itu. Cuman ngomong kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali nggak mungkin kita kalah dan terkejar. Saya punya Allah, pasti Allah ngasih saya petunjuk. Ternyata dikasih solusi, pukulkan tongkat ke laut, selesai. Fir'aun tenggelam, Nabi Musa selamat. Ya, Bani Israel juga selamat. Fir'aun dan bala tentaranya yang bengis hancur. Kalahnya cuma sama tongkat dipukulkan ke laut. Dan gak masuk akal, tongkat ketemu air kok airnya belah. Ya, dan lebih tidak masuk akal lagi. Nah, kok orangnya mau diajak jalan di situ, gak takut keguyur, gak takut ambruk lagi ya. Hatinya ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Nabi Musa pingin, Nabi Musa minta Allah yang mengiyakan, Allah yang mewujudkan. Syaratnya apa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sungguh tidak mungkin kita akan terkejar karena kita punya Allah. Allah nanti akan memberikan petunjuk. Allah nanti akan memberikan petunjuk. Artinya saat itu Nabi Musa tidak punya petunjuk. Artinya saat itu Nabi Musa zero, tidak punya perencanaan. Artinya saat itu Nabi Musa hanya melihat Allah. Artinya saat itu Nabi Musa menyampingkan selain Allah. Artinya saat itu Nabi Musa qul huwallahu ahad. Artinya saat itu Nabi Musa Allahus samad, hanya bergantung kepada Allah. Maka saat itu Allah menunjukkan dirinya, Allah menunjukkan kemaha kemampuannya, Allah menunjukkan kemaha kuasaannya. Kayu yang gak ada hubungannya dengan air, kayu yang gak mungkin bisa satu kayu membendung air. Allah katakan pukulkan kayu tadi, sebab yang tidak ada artinya, sebab yang tidak mungkin bisa membelah laut. Itu bukti kalau itu bukan perbuatan kayu, tapi itu bukti kalau itu kekuasaan ilahi Rabbi. Laut pun terbelah, Fir'aun akhirnya tenggelam, masalah selesai, solusinya ringan, tak terduga dan mudah. Jadikan hidupmu seperti itu. Hilangkan rencanamu, hilangkan semua akalmu, minta dulu sama Tuhanmu, nolkan dirimu, nanti Allah akan kasih petunjuk. Ikuti petunjuk itu, selesai. Bahasa teknologi begini, kalau handphone ruwet itu solusi paling bagus diapakan? Lempar beli baru. Setuju saya. Lempar beli baru, tapi bukan dilempar handphonenya, riset ke factory, ya factory riset ya, riset ke pabriknya itu ya, dijadikan seperti baru.
nolkan lagi, betul? Setelah dinolkan lagi, subhanallah, diinstal apapun jadi enteng, diinstal apapun jadi enteng. Nah, kalau kamu pengen semuanya jadi enteng, riset dulu, nol. Ini yang buat ruwet tuh pikiranmu dulu. Paham? Halo, udah ya? Kok masih lagi, kenapa? Sudah paham toh ilmunya? Sekarang saya ajak semuanya praktek ya. Nanti kalau udah terwujud hajatmu, mulai dari yang jangan kecil, jangan besar, sedang-sedang saja. Minta sama Allah, minimal masing-masing ini minta sama Allah uang 10 juta. Sanggup enggak? Oh tinggal minta aja mikir kok. Aneh. Ini baru tak ajarin minta 10 juta aja mikir kok. Dari mana Beb? Apa ya iso? Ini penyakit ini. Nolkan rencana, enggak punya rencana, lihat Allah 10 juta. Gampang kok. Minta sama Allah 10 juta. Tapi nanti jangan di sini. Di kamar masing-masing. Wudu, sholat 2 rakaat aja, baca sholawat sedikit, mulai bidik Allah 10 juta. Minta sama Allah 10 juta. Insya Allah gak lama kamu dapat. Tapi ditambahin mintanya ya, ya Allah gak pakai repot, gak pakai susah, terus selamat. Kalau gak kamu tambahin medeni, keluar dari kampus kejeglok, bluk, kaki patah, ditilik sak kampus, diamplopi, teklek, diamplopi, dosennya juga ikut ibah, ngamplopi, dihitung 10 yuto, kabul tapi gak selamat. Jangan lupa minta selamat ini penting, harus minta selamat, jangan sampai tidak minta selamat. Paham maksud saya? Habib kenapa ngajarin yang seperti ini? Karena saya gak mau orang-orang yang kuliah, orang-orang yang belajar lebih mengutamakan akal dan ilmunya daripada Allahnya. Dan mohon maaf, kebanyakan apa yang kita pelajari itulah yang membuat kita lemah, membuat kita kecil, membuat kita putus asa. Tapi kalau kita belajar kenal Allah, maka kita gak akan pernah lelah, gak akan pernah capek, gak akan pernah putus asa. Semakin kita naik ke atas, semakin indah pemandangan. Maka semakin kenal yang maha tinggi, semakin indah hidup ini. Kalau nggak percaya, tanya sama pendaki gunung, indahnya di atas sana. Memang mendaki itu terjal. Kalau kamu lihat atas, kamu tak akan mau mendaki. Tapi kalau kamu lihat langkah di depanmu, tak terasa kamu akan sampai di puncak. Yang berkata seperti ini, pendaki gunung yang hanya mendaki sekali seumur hidup, gunung yang didaki oleh Nabi, yaitu Jabal Nur, Gua Hira. Gunung yang lain saya belum mendaki. Kenapa? Males dulur. Waktunya nggak ada. Gua Hira itu kan di Jabal Nur ya. Itu bah-bahnya gunung. Nah itu sudah saya naik ke atas. Nggak gampang kalau kata orang, berat setapak. Kalau lihat atasnya dari bawah, gunung watu koyo ngono. Gak tahu daki gunung gitu ya. Tapi kata pendaki gunung, ilmunya daki gunung bukan lihat atas, tapi lihat langkah di depan. Lihat langkah di depanmu, capek istirahat. Langkah depanmu, capek istirahat. Tiba-tiba kamu kaget, lihat bawah. Kok aku dukur ya? Ternyata sudah sampai. Hidup itu sebetulnya mudah. Gak usah kakek noleh. Gak usah kakek noleh. Lihat yang ada saat ini, fokus pada Tuhanmu. Sampai. Gak mungkin tidak sampai. Kalau jenengan suruh saya ngomong terus, sampai subuh saya bisa ngomong. Insya Allah. Tapi betapa teganya diri. Walaupun kita saling mencintai, ada saatnya perbincangan itu diakhiri. Banyak ngomong terus turunin kapan gitu loh. Walaupun saling mencintai kan ada saatnya tidur berdampingan, betul kan ya? Ya, mosok ngomong terus. Ada saatnya untuk ya menghentikan ucapan. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Jangan khawatir, kalau saya pengen ketemu Anda terus. Kapan-kapan saya pengen pengajian tapi nggak di ruangan yang seperti ini. Saya pengen pengajian bersama kalian tapi nongkrong di warung. Setuju? Ya, nanti kapan-kapan saya pas di Semarang saya akan share di YouTube. Yang mau merapat silahkan merapat. Biar yang punya warung bingung. Ya, wedangan di mana gitu kan? Wah, asik gitu ya. Di sini kan saya minum kopi jahe sendiri kan gak enak rasanya.
Kalau kopi jahe di warung sana kan banyak temennya. Ya, Bansal cocok ya? Cocok. Ya, kalau begini kan prosedur berlaku, banyak aturan. Tapi kalau di HIK nggak ada aturan. Jenengan memodel seperti apapun sah-sah saja. Ya sah-sah saja. Terima kasih dan saya minta maaf. Ingat-ingat tadi, saya nggak bisa apa-apa, tapi karena saya pakai ilmunya Allah, siapa takwa dikasih solusi, saya percaya. Ya nyatanya Instagram yo jebol pakai Al-Fatihah, betul kan ya? Bahkan ini di rumah ada moge nganggur, dikirimi orang moge. Oh, saya nggak senang moge, dikirimi moge. Saya punya PR menjualkan, ya punya PR menjualkan biar uangnya bisa dipakai kalian makan kalau pengajian di Solo. Nah kalau pengajian di Solo kan ada makan-makan tuh, yaitu motor jadi makanan kan lebih enak daripada ditunggangi satu orang, lebih baik ditunggangi orang banyak. Jadikan makanan, jadikan semen, jadikan apa lantai, nanti ditunggangi orang banyak. Jelas semuanya? Setan, kamu jangan merusak teman-teman saya dengan mengatakan jangan kamu dengarkan itu kan Habib Novel. Kalau Habib Novel bisa, lah kamu siapa? Itu setan yang ngomong. Itu ada setan yang bisikin. Ya jelas Habib Novel yang minta ya kabul. Kalau kamu yang minta ya gak kabul. Lah ini setan ini. Ya, siapapun Anda, siapapun saya, Tuhannya sama, nabinya sama. Yang membedakan cuma satu. Mungkin kamu kurang yakin. Kalau saya pol yakin. Saya pol yakin dan akan saya yakinkan terus dan yakinkan terus. Insya Allah begitu, mohon maaf. Saya undang semuanya tiap Jumat malam Sabtu mampir ke Majelis Ar-Raudhah Solo. Ya. Yang pengen informasi catat nomor WhatsApp saya. Udah punya belum? Nah, yang sudah alhamdulillah, yang belum silahkan punya. Kalau kirim pesan belum tentu saya balas, tapi saya baca dan saya jawab ya dengan ngomong sendiri. Amin. Fatihah. Ya, walaupun gak tak jawab yakin. 081 22 80 60 916 081 22 80 60 916 Nah, saya minta maaf, nanti selesai saya langsung ke mobil ya, saya mau nyopir jadi nggak salamannya pakai hati, boleh ya? Salamannya pakai hati, mudah-mudahan barokah dan manfaat. Teman-teman Bansal dan yang lain, panitia, jazakumullah khairan atas majelis yang disiapkan ini. Ini kalau saya lihat dari majelis ini cuma satu kata, kumpulan orang-orang yang saling mencinta. Ini kumpulan orang-orang yang saling mencinta. Bisa begini, ini sudah ilmu mahal. Ini ilmu mahal. Gak usah banyak kata, ini kumpulan orang yang saling mencinta. Dan janji Allah Ta'ala bagi orang yang saling mencintai di jalannya, maka ia mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.